Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali bisa bermajlis ilmu di Masjid Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Jabal Uhud. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita, uswah kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan pada malam hari ini saya ingin mengkisahkan satu kisah menarik tentang pembangunan masjid di kota Istanbul, Turki. Kisahnya adalah sebuah masjid di mana nama masjid itu dalam bahasa Arab ka'anni akaltu. Dalam bahasa kita seolah-olah aku sudah makan. Jadi nama masjidnya itu seolah-olah aku sudah makan. Dalam bahasa Arab ka'anni akaltu. Kenapa masjid ini diberi nama ka'anni akaltu? Di Istanbul ataupun kota Istanbul yang ada di Turki, dulu ada seorang laki-laki fakir namanya Khairuddin Afandi. Khairuddin Afandi. Walaupun dia fakir, secara ekonomi sangat kekurangan, akan tetapi niat dia yang sangat besar ingin membangun sebuah masjid tidak menghalangi kefakirannya untuk membuat masjid sendirian. Akhirnya dia mulai berfikir bagaimana caranya mengumpul uang atau mengumpulkan uang. Mulailah dia membuat sunduk, mungkin bahasa kitanya celengan. Kemudian dia mengurangi makannya. Jadi kalau seandainya kita ini makan biasa satu hari 3 kali, maka dia hanya makan secukupnya. Jadi kalau satu hari 1 kali sudah cukup, berarti yang 2 kalinya maka akan diuangkan kemudian dimasukkan kepada celengannya. Jadi setiap hari kalau dia memandang buah-buahan lewat di pasar, kemudian keinginannya ingin membeli buah-buahan, maka dia urungkan untuk membeli buah-buahan, kemudian dia pun mengatakan ka'anni akaltu, seolah-olah aku sudah makan buah-buahan, padahal tidak jadi beli, tapi uangnya itu kemudian dimasukkan ke celengan. Setiap dia melihat roti atau makanan yang enak, kemudian hatinya pengen memakan, maka dia akan mengatakan ka'anni akaltu, seolah-olah aku sudah memakannya. Maka dia tidak jadi beli, kemudian diambilnya uang itu dimasukkan ke celengan. Pokoknya setiap dia hendak membeli sesuatu, dia urungkan, kemudian dia selalu mengatakan ka'anni akaltu, seolah-olah aku sudah memakannya. Dan itu bertahun-tahun, sampai akhirnya setelah sekian tahun dia kumpulkan uang di celengan itu, setelah kiranya mungkin sudah cukup untuk membangun masjid, maka dia pecahkan celengannya, kemudian dia membangun sebuah masjid di Istanbul, di negeri Turki itu. Subhanallah, akhirnya masjid itu jadi juga. Dibangun sendirian dengan cara mengutip setiap hari, mengurangi makannya, mengurangi kebutuhannya, mengurangi keinginannya, kemudian dia masukkan uang itu ke celengan. Setelah sekian tahun dia mampu mengumpulkan uang, akhirnya dia mampu membuat masjid. Dan masjid itu kemudian dia beri nama ka'anni akaltu, seolah-olah aku sudah makan. Dan masjid ini sekarang menjadi megah dibangun. Tapi dulu masjid itu kecil, dibangun oleh satu orang
yang bernama Khairuddin Afandi di kota Istanbul. Pelajarannya di sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa seseorang ketika hendak membangun sebuah istana di sorga, tentu harus ada upaya. Salah satunya adalah membangunkan satu rumah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi baitan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah Allah di bumi, maka Allah akan bangunkan satu istana bagi dia di sorga. Dan itu keistimewaan yang luar biasa. Kalau ada orang yang mengatakan, "Ustaz, tidak mungkinlah saya seperti Khairuddin Afandi membangun masjid sendirian." Kalau itu memang syarat dipenuhinya, kita bangun sebuah istana di sorga harus membangun masjid sendirian, nampaknya saya tidak seperti beliau. Nabi SAW tidak hendak menyusahkan kita untuk membangun istana di sorga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membangun rumah Allah di bumi walaupun seperti sangkar burung, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di sorga. Al-Imam Asy-Syaukani, ma'ruf ulama min alimin ulama il-Yaman, ketika memberikan catatan kepada hadis ini bahwa tidak mesti seseorang itu membangun satu masjid satu orang baru kemudian Allah bangunkan satu istana di sorga. Tidak mesti. Karena Rasul mengatakan walaupun seperti sangkar burung, ini sebuah kinayah. Walaupun anda mungkin hanya nyumbang satu sak semen, walaupun anda hanya nyumbang satu lonjor besi, walaupun anda hanya nyumbang satu truk pasir, satu truk bata batu, itu sudah cukup, kata beliau Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Allah akan bangunkan rumah kita di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya saya mengajak kepada kaum muslimin dimanapun berada, kalau ada pembangunan masjid, sumbanglah, walaupun hanya satu sak semen, walaupun hanya 10 bata batu, walaupun hanya selonjor besi, itu sudah cukup bagi anda untuk Allah bangunkan istana di sorga. Syukur-syukur kalau anda memang mampu untuk menyumbang lebih dibandingkan itu, karena sedekah kecil walaupun sebiji dzarah tetap akan Allah Subhanahu wa taala hisab pada hari kiamat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi sebuah peristiwa ketika ada seseorang yang meminta-minta datang kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah sahabat ini miskin orangnya, bukan orang kaya, tapi datang pengemis kepada dia. Akhirnya kemudian dalam benaknya bahwa kalau saya kasih dia hanya sedikit, mungkin satu butir kurma atau separuh butir kurma, paling Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mencatat amalan sedekahnya, karena dalam pikirannya Allah akan mencatat itu kalau nilainya besar. Kalau nilainya kecil nggak mungkin dicatat. Maka ketika kemudian dia berpikiran seperti itu, turunlah ayat surah Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebiji dzarah. Tahu dzarah? Dzarah itu kalau anda buka kaca jendela, kemudian ada sinar matahari, di situ ada debu, nah itu disebut dzarah itu. Walaupun sebiji dzarah itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tetap Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya. Apalagi amalan itu besar, kalau sebiji dzarah saja tetap dihisab, ada pahala besar di situ, apalagi amalannya lebih daripada hanya sebiji dzarah. Maka ini sebuah pelajaran kepada kita, kisah masjid Ka'anni Akaltu ini. Coba kalau seandainya kita kiaskan kepada perkara yang lain, bukan hanya sekedar bicara tentang masalah masjid. Umpamanya ada tetangga ini miskin, ngontrak, makan aja susah, kemudian kita ingin membantu dia, kemudian kita kurangi makan kita, mungkin satu hari 3 kali, yang 2 kalinya kita makan, yang 1 kalinya kita kasihkan kepada orang miskin, kemudian kita katakan ka'anni akaltu, seolah-olah aku sudah makan gitu ya. Maka alangkah bijaknya, alangkah luar biasanya
amalan seperti itu, karena bagaimanapun rubba saghirin yukabbiruhun niyah, terkadang perkara kecil akan menjadi besar karena niat. Mudah-mudahan kisah yang pendek ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.